But hang up and hustle the other feeling. I'm sorry I feel no attraction and now that it's been a bit. 'Cause I haven't so long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhadijah. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi. Di sini yang akan saya lakukan yaitu mereview dan menganalisis krisis artikel. Ya, judul penelitian di sini yaitu analisis fraud Pentagon dalam mendeteksi potensi financial statement fraud, yang ditulis oleh Are Eksandi dan Febi Nur Cahyani. Yang pertama yaitu, apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasi atau isu penelitian, terdapat beberapa perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan yang sesuai kriteria. Salah satu penyebabnya yaitu tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan. Untuk research GAP, yaitu kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang mengetahui sesungguhnya bahwa kekeliruan dapat mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Association of Certificate Fraud Examiner pada tahun 2016. Untuk fenomena di sini yaitu kasus yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu bukti bahwa adanya kegagalan audit atas laporan keuangan. Fungsi auditor eksternal dinilai belum mampu mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dilihat dengan fakta bahwa sebuah fenomena bahwa adanya praktik manajemen laba menurut Kompas.com yang menimpa pimpinan puncak Toshiba Corporation dalam skandal pengelambungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 miliar dolar AS selama beberapa tahun. Dengan temuan yang dirilis pada tahun 2015, Toshiba harus menyatakan kembali atau restated keuntungan pada laporan keuangan. Dalam kasus tersebut, manajemen perusahaan Toshiba melakukan penggelambungan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan agar pemegang saham tetap mempercayai saham yang ditanamkannya. Diakses pada https://ekonomi.kompas.com pada tanggal 19 April 2019. Untuk kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian, research GAP, dan fenomena dengan baik. Nah, yang kedua, di sini ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu ada Report to Nation on Occupational Fraud and Abuse atau yang biasa dipanggil atau biasa disebut dengan ACFE pada tahun 2016 melakukan penelitian terhadap 2.410 kasus kecurangan di dunia. Nah, yang kedua yaitu ada dari Crown pada tahun 2011, kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang mengkorup. Yang kedua yaitu ada dari Crown pada tahun 2011, kecurangan dapat terjadi karena adanya tekanan yang merupakan dorongan untuk melakukan tindakan penyimpangan atau fraud yang terjadi pada karyawan dan manajer. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu Australian Auditing Standard atau AAS mendefinisikan financial statement fraud sebagai tindakan yang disengaja ataupun kelalaian dalam pengungkapan pelaporan keuangan yang dilakukan untuk mengecoh para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya atau yang D, itu ada Fraud Pentagon Theory, merupakan perkembangan dari teori fraud triangle oleh Kreisel pada tahun 1953 dan Fraud Diamond yang dikembangkan oleh Wolf Hermansen pada tahun 2004. Yang E ada competence atau kompetisi, merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, pengembangan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. SARPSPA 2018.
Selanjutnya yaitu ada Kashmir pada tahun 2013 dalam Pamungkas 2018. Perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi berarti perusahaan itu mempunyai utang yang besar dan berdampak pada risiko kerugian yang besar pada perusahaan. Selanjutnya atau yang terakhir ada Sequesion et al. Pada tahun 2008 menyatakan return on asset atau ROA adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kinerja manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan. Kritik di sini tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Selanjutnya atau yang ketiga adalah apakah yang menjadi pembaruan atau kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Ada dua di sini, yaitu ada stabilitas keuangan, tekanan eksternal, target keuangan, sifat industri, keefektivitasan pengawas, pergantian auditor, pergantian direksi dan frekuensi, kemunculan gambar CEO, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang kedua yaitu ada frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud secara bersama-sama berpengaruh terhadap financial statement fraud. Kritik di sini, peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty hanya tersirat secara implisit. Yang keempat yaitu ada apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Nah, di sini ada 6. Yang pertama yaitu apakah stabilitas keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang kedua yaitu ada apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap potensial financial statement fraud. Yang ketiga yaitu ada apakah target keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang keempat yaitu ada apakah sifat industri berpengaruh terhadap potensial financial statement fraud. Yang kelima yaitu apakah keefektifan pengawas berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang keenam atau yang terakhir yaitu apakah pergantian auditor berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Kritik di sini, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah hanya bersifat secara implisit. Selanjutnya atau yang kelima yaitu apa tujuan penelitian ini. Di sini yang pertama ada untuk mengetahui stabilitas keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang kedua yaitu untuk mengetahui tekanan eksternal berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui target keuangan berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang keempat yaitu untuk mengetahui sifat industri berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang kelima yaitu untuk mengetahui keefektifan pengawas berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang keenam yaitu untuk mengetahui pergantian auditor berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketujuh untuk mengetahui pergantian direksi berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu untuk mengetahui frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh terhadap potensi financial statement fraud. Kritik di sini, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis penelitian. Seharusnya antara tujuan penelitian dan hipotesis dibuat dalam bagian yang terpisah. Yang keenam yaitu ada apakah kontribusi dari penelitian ini. Dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan fraud, Pentagon, dan potensi financial statement fraud yang mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. Yang kedua yaitu peran auditor menjadi lebih penting terhadap pendeteksi dan mencegah segala bentuk tindakan kecurangan. Kritik di sini, peneliti hanya menjelaskan kontribusi secara general, seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi. Yang ketujuh atau selanjutnya yaitu apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Teori yang digunakan yaitu teori agensi atau dalam bahasa Inggris yaitu agency theory.
Sedikit saya jelaskan, agensi teori merupakan suatu kontrak yang melibatkan satu atau lebih orang. Dalam hal ini, prinsipal memperkerjakan orang lain atau agen dengan tujuan untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan kepada agen tersebut wewenang yang dapat mengambil keputusan yang tepat dan terbaik untuk prinsipal. Johnson, M.C. dan Maclean pada 1976. Kritik di sini tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti menjelaskan grand theory secara eksplisit. Yang kedelapan yaitu ada jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Konsep teori agensi memberikan penjelasan bahwa adanya kontrak yang terjalin antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau perusahaan membuat manajer memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham berharap akan menerima pengembalian yang lebih tinggi atas investasinya tersebut. Namun, seorang manajer juga memiliki kepentingan pribadi untuk mensejahterakan kehidupannya. Hal ini akan menimbulkan adanya benturan kepentingan antara prinsipal dan agen yang disebut dengan conflict of interest, sehingga menyebabkan perusahaan sebagai agen menghadapi berbagai tekanan untuk menemukan cara agar kinerja perusahaan selalu meningkat dengan harapan bahwa dengan peningkatan kinerja maka prinsipal akan memberikan suatu bentuk apresiasi. Gerbang menuju Proud akan semakin terbuka apabila manajemen memiliki akses yang luas karena kepentingan dan peluang untuk kenaikan laba. Semakin tinggi tingkat pengembalian investasi yang diperlukan oleh prinsipal, maka semakin tinggi juga kompensasi yang diberikan kepada agen. Tidak adanya kontrol yang efektif dari pihak prinsipal akan memungkinkan perusahaan untuk melakukan tindakan ilegal dengan membohongi investor melalui serangkaian tindakan penipuan atau kecurangan pelaporan keuangan. Kritik di sini peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand theory hanya tergambarkan secara implisit dalam penelitian ini. Yang kesembilan yaitu ada apakah hipotesis penelitiannya? H pertama atau bab 1 yaitu stabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang kedua yaitu tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketiga yaitu target keuangan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang keempat yaitu ada sifat industri berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang kelima yaitu keefektifan pengawasan berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang keenam yaitu ada pergantian auditor berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang ketujuh yaitu ada pergantian direksi berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu ada frekuensi kemunculan gambar CEO berpengaruh positif terhadap potensi financial statement fraud. Yang ke-10 yaitu ada jelaskan metode penelitian yang digunakan. Di sini menjelaskan tentang teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Di sini ada definisi operational variable dan pengukurannya, yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, text avoidance, kualitas pengungkapan kinerja keuangan. Untuk teknik penarikan sampel yaitu ada pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan metode purpose sampling. Untuk unit analisis di sini ada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan. Untuk jenis data di sini ada teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data funnel dengan bantuan software pengolahan data statistik yaitu EViews 9.0. Untuk uji kelayakan model di sini ada uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Untuk metode analisis data di sini ada data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data sekunder. Yang ke-11 yaitu ada jelaskan pembahasan hasil penelitian.
Di sini ada statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasannya. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu ada apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya. Kesimpulan di sini adalah peneliti ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh dari pressure, opportunity, rationalization, capability, dan arrogance terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengaruh properti real estate dan building construction yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2016. Untuk keterbatasan di sini adalah untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek penelitian yang lebih luas sehingga dapat menggeneralisasikan hasil penelitian untuk seluruh perusahaan yang terdapat di BEI atau Bursa Efek Indonesia. Kritiknya adalah peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasan. Untuk implikasi di sini ada implikasi dari hasil penelitian ini terutama pada variabel target keuangan dan variabel stabilitas keuangan yang terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para pengguna laporan keuangan dan terutama pada perusahaan properti, real estate, dan building construction, salah satunya untuk pertimbangan manajemen sebagai penanggung jawab dan agen dalam melindungi pemegang saham. Selain itu, bagi investor dapat digunakan sebagai alat yang memberikan informasi agar lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan investasi. Untuk kreditur sebagai bahan pertimbangan saat memberikan kredit atau pinjaman kepada perusahaan. Para pengguna laporan keuangan dapat menggunakan variabel target keuangan dan stabilitas keuangan untuk mendeteksi apakah perusahaan tersebut dapat potensi terjadinya kecurangan laporan keuangan sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kritik di sini peneliti menjelaskan implikasi penelitian secara eksplisit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya Siti Nur Ajijah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry I feel no attraction and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so